Jutaan orang di seluruh Eropa terancam tak mampu membayar biaya gas dan listrik. Hal ini diakibatkan karena Eropa sedang dilanda kelangkaan energi yang berdampak pada lonjakan harga. Halo Sobat Prima Plasindo, China krisis energi. Tapi tidak hanya di China, Eropa dan Amerika pun mulai dilanda krisis energi yang membuat warganya ketar-ketir. Apa penyebab krisis energi yang parah ini? Seberapa parah krisisnya? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sudah mulai dari awal bulan ini, China dikabarkan mengalami krisis energi yang parah. Apalagi menjelang musim dingin, permintaan energi semakin melonjak untuk menyalakan dan memanaskan rumah. Akibatnya, seperti yang sudah kita bahas dalam kabar bisnis sebelumnya, pemadaman bergilir sudah diberlakukan di China. Pemadaman listriknya tidak hanya berlaku untuk para warga biasa di China, tapi juga untuk pabrik-pabrik yang jadi terpaksa menurunkan tingkat aktivitas produksi mereka. Jika kelangkaan listrik dan pengurangan produksi terus berlanjut, itu bisa menjadi faktor lain yang menyebabkan masalah bagi pasokan global. Terutama jika hal itu mulai mempengaruhi produk ekspor, kata Louis Kuis, ekonom senior Asia di Oxford Economics yang dikutip dari NDTV. Awalnya, kelihatannya krisis energi ini hanya terjadi di China saja. Tapi, ternyata bahkan Eropa, Amerika, dan India juga terancam dilanda krisis energi ini. Seperti apa kondisinya di Eropa? Krisis energi di Eropa sudah cukup parah, sehingga menaikkan juga harga energi yang dibebankan ke setiap warganya. Padahal akibat dari pandemi kemarin, banyak yang terdampak secara finansial. Prancis dan Spanyol juga sudah mendesak Uni Eropa untuk turun tangan menangani masalah kenaikan harga gas yang membuat tagihan listrik penduduk mereka meroket tinggi. Advokasi konsumen di Eropa juga sudah menyuarakan larangan pemutusan sambungan energi kepada warga yang belum mampu melunasi tunggakan mereka saat ini. Apalagi ini sudah mau menjelang musim dingin. Banyak yang takut kenaikan harga yang signifikan ini ujung-ujungnya dapat mengakibatkan tingkat inflasi yang besar di Eropa. Kejutan harga ini adalah krisis yang tak terduga pada saat kritis, kata Kepala Energi Uni Eropa, Kadri Simpson, yang dikutip dari CNN. Januari 2021 lalu, harga gas mulai naik cukup signifikan, sebesar 250%. Dan hingga saat ini, kenaikannya sudah bisa mencapai 500%, 5 kali lipat. Menurut data dari Badan Intelijen Komoditas Independen di Eropa, gas alam sekarang diperdagangkan di level $230 per barelnya. Kalau kita bandingkan dengan harga September tahun lalu, harga gas alam saat ini 8 kali lipat lebih tinggi. Banyak perusahaan energi dan listrik di Eropa memilih menggunakan gas alam yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara yang memang lebih murah. Sebagai bagian dari upaya mereka untuk beralih pada energi yang lebih bersih dan terbarukan. Tapi, gara-gara itu, harga listrik dan energi di sana jadinya melonjak gila-gilaan sepanjang tahun ini. Lonjakan harga tenaga listrik Eropa saat ini benar-benar unik, kata analis energi di Bank Societe Generale. Belum pernah sebelumnya harga listrik naik begitu cepat, dan kita baru beberapa hari memasuki musim gugur, suhu masih ringan, sambungnya. Perubahan iklim memang menjadi salah satu faktor utama krisis energi ini.
Tapi apa hubungannya antara perubahan iklim dan krisis energi saat ini? Pasalnya, gara-gara musim dingin yang panjang, yang kemarin baru berakhir di bulan Mei 2021. Akibat hal tersebut, penggunaan energi untuk memanaskan rumah-rumah jadi semakin tinggi juga. Setelah musim dingin itu berakhir pun, gelombang panas menghantam banyak wilayah dan negara, meningkatkan konsumsi masyarakat juga untuk AC dan pendingin ruangan lainnya. Tidak heran kalau konsumsi energi jadi malah melesat tinggi sepanjang 2021 ini, menghabiskan pasokan bahan baku energi di mana-mana. Amerika Serikat sendiri saat ini dilaporkan sudah mencoba beralih ke batu bara untuk menutupi kelangkaan pasokan gas alam yang harganya sedang melayang tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi untuk perusahaan-perusahaan yang mulai aktif kembali karena pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebenarnya, menurut pengamat energi setempat, Amerika Serikat sebenarnya punya pasokan yang cukup untuk bisa melewati musim dingin tahun ini. Tapi pemerintah berupaya untuk mengamankan pasokan cadangan untuk jaga-jaga kalau terjadi musim dingin yang berkepanjangan sama seperti tahun ini. India, di sisi lain, sangat bergantung pada batu bara untuk kebutuhan energi mereka. Dan mereka menyatakan bahwa 63 dari 135 pembangkit listrik tenaga batu bara mereka hanya memiliki pasokan untuk 2 hari atau kurang. Nah, bagaimana dampak nyata krisis energi ini pada industri manufaktur yang sudah terjadi sekarang ini? Kita akan bahas dalam kabar bisnis berikutnya. Maka jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar bisnis dan juga industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.